Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin iftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali tahsin kita. Dan insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir daripada sifat huruf yang tidak berlawanan. Kemudian nantinya saya akan sebagian hari ini yang sudah masuk untuk surat di juz 30-nya, insyaallah hari ini akan saya ijazahkan surah Al-Fatihah. Namun mungkin untuk ijazahnya itu saya hanya berikan bentuk soft file pagi ini. Nanti Bapak kalau mau di print out silahkan ya. Dan ijazahnya juga belum saya tanda tangani. Jadi tolong nanti kalau yang dapat hari ini, yang saya berikan hari ini nanti di print out. Insyaallah besok dibawa, besok saya tanda tangani. Khair ala kulli hal, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam bab terakhir, yaitu istitalah. Ya. Kata Imam Al-Jazari, wad-dadanis tatil, bahwa sifat dad itu adalah sifat istitalah. Apa yang dimaksud dengan istitalah? Istitalah ini sifat ke-17 terakhir ya. Nah, kalau misalnya hitungannya dari sifat yang tidak berlawanan, maka dia sifat ke-7. Sifat ke-7 atau sifat yang terakhir, sifat yang ke-17. Istitalah. Istitalah berasal dari kata tawil. Istitalah berasal dari kata tawil. Apa itu tawil? Panjang. Apa yang dipanjangkan? Hati-hati di sini, jangan dipahami yang dipanjangkan itu suara. Seakan-akan memang iya kalau kita mengucapkan huruf istitalah itu akan seakan-akan suaranya yang panjang. Nah, huruf istitalah hanya satu, yaitu do. Ya. Ini huruf yang paling sulit diucapkan. Jangankan orang kita yang ajami, orang Arab sendiri sulit mengucapkan huruf dad. Karena yang paling fasih mengucapkan huruf dad adalah Rasulullah. Nah, huruf dad ini adalah huruf yang spesial. Ya, masing-masing punya karakteristik yang tersendiri, yang spesial di antara huruf-huruf yang lain. Ini huruf dad ketika diucapkan seakan-akan yang panjang itu seperti seakan-akan suara. Apanya yang dipanjangkan? Ketika membaca huruf dad, yang panjang itu adalah lidah. Lidah yang dipanjangkan. Jadi seakan-akan ketika kita membaca huruf dad dimulai dari tepi pangkal lidah
sisi paling kanan atau sisi paling kiri. Kalau untuk berkenaan berbarengan itu sulit biasanya. Tapi kalau untuk mulai dari tahap kecil, maka boleh ditempelkan geraham sisi kanan dengan pangkal lidah sisi kanan, atau geraham kiri dengan pangkal lidah yang kiri. Nah, baru kemudian kalau kita lihat, misalkan ini yang nempel adalah sisi sebelah kiri. Jadi ini lidah kita, seakan-akan kalau kita mengucapkan, terima kasih Pak, kita mengucapkan huruf dhad, jadi dimulai dari pangkal kanan, ya, tempelkan, baru selanjutnya dipanjangkan lidah, maksudnya tempelannya yang dipanjangkan sampai ke ujung. Jadi begini, kalau dia huruf dhad begini, ya, bo atau al. Namun para ulama atau guru-guru kita ada yang berbeda cara membaca huruf dhad pada gerakan mulutnya saja. Ada yang sedikit memonyongkan bibirnya, ada yang tidak. Tapi kalau saya belajar dari guru saya itu tidak ada monyong bibir. Tapi memang ada yang berbeda. Namun di sini tidak dipermasalahkan asal tidak terjadi lahan. Asal sifat huruf dhad itu sempurna, gerakan bibir mungkin karena efek daripada kebiasaan ketika melafalkan, jadi sehingga ada yang membaca huruf dhad bo, dimulai dari memonyong sedikit bibirnya. Tapi kalau saya belajar dari guru saya, membaca huruf dhad tidak monyong bibir, bacanya biasa saja. Bo, al, walau, ada yang seperti itu. Nah, huruf dha ini yang dipanjangkan adalah lidah, bukan suara. Namun ketika membaca huruf dha itu beriringan dengan sifatnya yang rokhawah. Jadi rokhawah itu adalah mengalirnya suara. Maka ketika membaca huruf dha seakan-akan ada suara yang tertarik. Walau, ya, sebelum dha keluar ditarik dulu, seakan-akan ada yang ditarik. Walau, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu namanya lahan. Walau, apalagi sampai putus. Walau, dha itu berlebihan. Jadi bacanya adalah dha. Bukan juga ketika kita membaca huruf dha, kalau dia keluar daripada ujung lidah maka jadinya huruf da, ya. Nah, kalau suaranya berasal dari ujung lidah maka jadinya da. Tapi kalau dari pangkal kiri atau kanan jadinya bo. Kalau berasal dari pangkal lidah yang paling belakang jadinya ro. Nah, ini beda-beda Pak suaranya. Makanya kata Imam Al-Jazari, wadad di dalam bab dad dan ra. Wadad bistitalatin wa makhrajin mayyiz minal ra. Jadi katanya di dalam makhraj huruf dha itu ada sifat istitalah, maka istitalah ini yang membedakan antara dad dan ra. Kalau nggak ada sifat istitalah, maka mungkin sifat dad dengan sifat ra itu sudah hampir sama. Nah, itu bedanya dha dan ra. Nah, makanya kata Imam Jazari, bedakan. Nah, bedakan dengan adanya sifat istitalah, maka bedakan dengan ra. Nah,
Sampai di sini sifat istitalah mungkin tidak ada yang perlu kita bahas terlalu. Lidah tuh diangkat ya, lidah belakangnya. Kan supaya tebel. Iya, karena di sifat yang lain huruf do itu istilah terangkat semua. Jadi kalau kita bacakan do, seakan-akan semua sifat terkumpulkan berbarengan. Dia lidahnya agak terangkat, terus juga agak tebel, kemudian suaranya mengalir. Nah, semuanya terkumpulkan. Do, dan terangkatnya itu sempurna. Nah, makanya dia juga dikatakan dengan selain isti'la yang nempelnya paling sempurna dinamakan dengan itbaq. Nah, ini sifat huruf dad, salah satunya adalah istitalah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Dua-duanya kanan kiri gitu. Bisa, kalau dua-duanya langsung bisa. Tapi kebanyakan kita yang pemula membaca huruf do dan belajar huruf makhrajul huruf biasanya salah satu, Pak, sisi kanan atau sisi kiri. Namun kalau memang bisa keduanya, lebih sempurna. Do, walal do. Mungkin kita akan melafalkan praktik bersama bareng-bareng. Al-do, Ad-do, al-do, ad-do, al-do, ad-do, do, do, di, di, bu, bel, bal, do, do, di, du, bel, bal, du, doni, dotne. don, doni, dotna. Jangan sampai terpantul. Nah, ini kebanyakan keliru. Dotne. Nah, ada yang baca du, doni, dotne. Nah, itu salah. Ya, karena sifat do itu tidak terpantul, ya, tidak masuk ke dalam huruf qalqalah. Du, doni, dotne. Don, doni, dotna. Minal mudni, Minal mudni. madidan, doni, do. Madi, don, doni, do. Kita ulangi. Dadidu bad, Doni, dubat. dudan, doni, dadna. Don, doni, dotna. Minal mudni, Minal mudni. madidan, doni, do. Madi, don, doni, do. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan musyafahah talaqi Al-Quran surah Al-Fatihah. Silakan Pak. Kemarin kan boleh kita mempelajari beberapa qiraat ya. Iya. Nah, ada beberapa referensi terutama di bacaan ihdinasi, juga yang pakai sa ihdinasi, Betul. juga ada yang ihdinazi. Betul. Nah, antara tiga itu apakah ada perbedaan makna kalau misalkan si, sod, dan zai? Terus penulisan dalam Al-Qur'annya apakah terpakai sod atau berubah di qiraat yang lain? Oke. Nah, saya belum banyak belajar qiraat secara sempurna. Ada orang guru-guru kita yang sudah belajar qiraatnya sempurna, Pak. Jadi ada yang qiraat asyarah, ada yang qiraat 17, ada yang qiraat 20, bahkan ada yang qiraat 7. Jadi yang qiraat 7 adalah qiraat yang dari riwayat-riwayat imam besarnya saja.
Setiap imam qiraat, satu imam qiraat punya 2 perawi. Kemudian satu imam qiraat punya 2 perawi. Makanya ada yang 14 qiraatnya. Karena semuanya ada 7 imam qiraat, maka ada yang belajar 7 ini saja. Tapi yang lainnya ada yang sudah sempurna belajar dari 2 perawi lagi. Jadinya semuanya 14. Karena masing-masing adalah ketika satu imam qiraat, ada yang baca begini, ada yang satunya lagi perawi bacanya begana. Jadi dua-duanya diiyakan. Begitu juga Rasulullah ketika mendengarkan sahabat membacanya begini, diiyakan. Membacanya seperti ini juga diiyakan. Yang membaca di depan Rasulullah, ihdinasi, benar. Ada yang membaca ihdinazi, diiyakan. Datang sahabat lain yang lain, salah. Bacaan yang benar adalah ihdinasi, diiyakan juga sama Rasulullah. Nah, kalau sependek pemahaman saya, karena saya juga belum melihat nih bagaimana mushaf, penulisan mushaf di qiraat yang lain. Yang saya temukan hanya mushaf qiraat qalun. Nah, ketika saya belajar di Tunisia sana, saya lihat Al-Quran qalun. Nah, penulisannya tetap pakai shad, tapi di atasnya bertulisan sin kecil. Di qiraat kita hafaz ada satu bacaan kalau nggak salah itu bersod tapi di bawahnya bertulisan sin. Apa kalimatnya? Sebentar, saya lagi mengingatkan. Biasanya itu saya dapat di pertengahan Al-Quran. Salah satunya kalau tidak salah ada beberapa tempat. Salah satunya ada bimustaitirin, ya, bimustaitirin. Ada yang ada di bawahnya tulisan shad, di bawahnya tulisan sin. Ada yang membaca bimustaitirin, ada yang membaca bimustaitirin. Tapi Imam Hafiz kita saja itu ketika membaca bimustaitirin di bawahnya sin, bimustaitirin. Oke. Nah, jadi pembacaan boleh membaca zai, boleh membaca sin, boleh membaca shad, tapi harus paham ilmu qiraat. Dan ketika kita membaca qiraat Hafiz, kemudian kita pengen merubah, ya, di huruf shad kita mau membaca sin, padahal kita tidak paham, itu akan merubah makna. Tapi kalau kita sudah paham qiraat yang lain, artinya kita tidak boleh mencampur-campurkan qiraat. Satu bacaan, ya, satu bacaan, kalau kita pengen mencampurkan pun, ya, itu harus benar-benar ada yang beberapa kalimat, beberapa ayat di dalam Al-Quran ada yang dicampur, tapi nggak semua. Nah, ini harus ada ilmunya, Pak. Nah, kaidah besarnya adalah tidak boleh mencampurkan. Karena kalau misalnya nih di kalimat pertama kita baca qiraat Hafiz, kalimat kedua kita baca qiraat qalun, kita campur-campurkan, aduk seperti itu tidak bisa. Namun kalau membaca ayat pertama, satu membaca wadduha dengan Imam Hafiz, kemudian kita ulang lagi wadduha dengan qiraat yang lain, boleh, ya. Atau kita membaca walalal akhiratu khairul laka minal ula, walalal, kalau Imam Hafiz
walal akhiratu. Kalau Imam Khalil walal akhiratu itu boleh. Asal jangan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu mencampurkan. Ya, tapi kalau diulang boleh. Kalau mencampurkan itu sudah menyalahi kaidah dan menyalahi makna. Kalau di dalam Al-Fatihah itu sudah batal sholatnya. Nah, tapi kalau satu paket plak qiraah Qalil atau qiraah imam yang lain, ada yang baca zai, ada yang baca sin, nah, maka itu diperbolehkan, tidak akan berubah makna. Karena yang membaca adalah kalimat dasarnya sebenarnya apa? Apa? Sirat itu adalah kalimat yang bermakna jalan. Ya. Kalimat bahasa Arab itu sirat. Jadi tidak ada yang menulis zirat. Saya rasa semua Al-Quran, semua mushaf tidak ada yang menulis zirat. Tapi pelafalan yang belajar iqiraat itu kadang sebagian dulu Pak, ulama-ulama, sahabat-sahabat yang belajar itu dengan lahjah yang berbeda-beda. Nah, makanya dengan latar belakang lahjah yang berbeda, akhirnya diringankan oleh Rasulullah. Oke, diiyakan. Jadi karena itu keluar fan ilmu qiraat yang beragam, yang banyak. Nah, itulah ala kulli hal perbedaan semua itu adalah rahmah. Sama seperti mazhab yang kita pelajari, ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Semuanya diperbolehkan. Silakan ambil satu mazhab. Paling tidak. Tapi kalau mau belajar semua mazhab, alhamdulillah, bagus. Yang tidak boleh ketika mempraktikkan mencampur adukan mazhab semuanya, ulama bersepakat, jumhur ulama mempraktikkan dalam satu ibadah tapi mencampur-campurkan mazhab itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengambil satu paket boleh. Contohnya kalau kita berwudu dengan mazhab Imam Maliki, maka sholat dengan mazhab Imam Maliki karena itu satu paket. Kalau kita wudu dengan Imam Syafi'i, kemudian kita sholat dengan Imam Maliki, itu batal sholatnya, tidak diperbolehkan, tidak dihitung. Makanya ada yang orang umroh itu bahkan dianjurkan untuk ambil wudunya dengan Imam Malik supaya ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal, karena mungkin tidak tersengaja. Tapi harus paham mengerjakan umroh dengan mazhab Imam Malik, tidak boleh tawaf dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu harus belajar. Ketika kita mau umroh, biar entar nggak batal, ya udah kita belajar untuk Imam Malik, sekalian harus belajar tawaf Imam Malik bagaimana. Begitu, satu paket, tidak boleh bercampur-campur. Nah, begitu juga sholat. Tapi Imam Malik, Imam tawaf kalau di bab yang lain selain bab yang bab sholat itu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau dalam bab muamalah itu ya seperti salah satunya adalah pembayaran zakat dan dalam bab tijarah, kemudian jual beli dan sebagainya, itu banyak perbedaan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Allahu a'lam. Namanya kan kalau lagi baca shot ada sin. Ya. Kalau tahunya ya dibaca harus sin gitu. Ternyata enggak ya, harus kita baca yang Gimana Pak? kalau kita baca kan ketemu kali itu ada sin kecil. Sin kecil. Nah, kita tahunya begitu kita ngobrol harus dibaca sin gitu. Ya. Ternyata enggak ya. Bunyi bunyi sad. Nah,
Kalau kita lihat di mushaf kita di bawahnya huruf sin, maka kita harus bacanya dengan sin, Pak. Karena mushaf kita ini sudah diberikan tanda-tanda. Ini memang sudah dicetak mushafnya Imam Hafiz. Jadi ada yang beberapa kayak misalnya waya besutu. Nah, itu waya besutu. Ada yang membaca waya besutu. Ada yang membaca waya besutu. Nah, kita membacanya bagaimana? Waya besutu. Ya, ada diberikan huruf sin, tanda sin kecil, maka membacanya waya besutu. Kalau kita belajar di qiraat itu ada istilahnya tersendiri. Ya. Nah, terus kemudian ketika membaca juga ada qiraat yang lain. Kalau di Imam Hafiz itu tidak banyak kaidah bacaan. Makanya qiraat Imam Hafiz ini yang populer sampai sekarang dan yang paling banyak tersebar di seluruh penjuru dunia. Karena kenapa? Kaidahnya dia tidak ribet, Pak. Enggak di ayat ini membaca ini, di ayat lain bacanya lain. Nah, kalau qiraat lain seperti itu. Kalau kita Imam Hafiz sama, ayat ini bacanya ini, ayat lain cara bacanya juga sama. Nah, itu mudahnya qiraat Imam Hafiz. Seperti misalkan, namun di qiraat Imam Hafiz sudah diberikan tanda-tanda tersendiri bahwa ada bacaan-bacaan yang gharib, yang jarang. Artinya di dalam Al-Quran hanya pada ayat itu aja yang cara bacanya seperti itu. Contohnya seperti imalah Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi kalau ketemu di yang lain membaca Bismillah di tempat lain nggak ada. Ya gitu. Jadi kalimat majriha itu satu tempat di dalam Al-Quran, makanya dikatakan gharib, jarang. Kemudian ada yang qatila man raqa. Itu apa namanya? Sakta. Ini termasuk bacaan gharib di beberapa tempat saja yang ada di dalam Al-Quran. Ada 15 bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hafiz. Tapi kalau riwayat Imam lain itu beda-beda bacaannya. Allahu a'lam. Kalau tadi kan satu paket nggak boleh dicampur-campur. Tapi kalau beda waktu, apakah boleh? Misalkan zuhurnya pakai plus, nanti yang ini pakai kolur, subuhnya misalkan. Oh, itu sangat boleh. Jangankan beda waktu, satu waktu kita sekarang pun ketika membaca, namun harus diulang, Pak. Contoh saya baca seperti tadi. Kalau Imam Hafiz kita baca wadduha, kita mau baca imam yang lain wadduha, harus diulang. Tidak satu ayat kita campurkan, itu maksudnya. Baca satu ayat secara sempurna, satu riwayat, ulang lagi baca riwayat yang lain, ulang lagi baca riwayat lain. Makanya ada MTQ qiraah sab'ah. Ya. Iya, bacanya ada yang 3 riwayat. Ya, misalnya riwayat Imam Qalun, Imam Kumbul, dan Imam Hafiz. Itu satu ayat Pak, tapi dibaca 3 kali. Nah, 3 riwayat ini yang dipraktekkan. Begitu. Nah, jangankan lain waktu, maka satu waktu pun boleh. Kalau kita lagi imam sholat boleh. Namun kasihan makmumnya, Pak. Dan itu juga tidak dipraktikkan oleh para sahabat dulu, tidak. Tapi kalau untuk pembelajaran, misalnya kita nih belajar di pesantren yang di situ ada diajarkan qiraat. Nah, mempraktikkan itu di tempat yang seperti itu afdol, lebih baik karena untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk masyarakat umum, awam, apalagi jangan, Pak. Itu memicu pertengkaran. Orang bisa jadi suuzon dengan imam. Nah, ini berbahaya. Baik. Mungkin itu saja. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Saya minta tolong Pak, satu meja. Kasih. Ya.
bagi yang tidak perlu melihat Al-Quran ketika membaca Al-Fatihah, silakan. Bagi yang perlu melihat juga saya perbolehkan. Oh, sudah dibagikan ya. Baik, silakan saya panggil pertama, dimulai dari Fadal. Siapa namanya? Lupa. Siapa? Sadat. Nah, Fadal, Syekh Sadat. Ayo. Ayo di sini. Betul? Nggak perlu lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, lebih panjang sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih panjang sedikit. Waladdallin. Lazimnya dipanjangkan sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadat di huruf gha yang sukun jangan sampai terpantul. Maghdu mengalir saja. Ghairil maghdu. Coba ulang. Ghairil maghdu Enggak perlu maghdu ghairil maghdu. lebih tipis lagi, sudah ada perubahan. Coba diulang. Ghairil maghdu. Terus Ghairil maghdu. lanjut sampai akhir. Tarik nafas dulu biar panjang. Jangan buru-buru. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bacaannya sudah bagus. Tinggal insyaallah dilancarkan seperti tadi yang yang saya berikan. Ya, notisnya jangan sampai maghdu ya. Maghdu. Oke. Tafadhal. Izin dulu Ustaz, mau ngantar sekolah. Boleh. Nah, maksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah Osman minggu depan lanjut di juz 30. Besok kalau pertemuan kita insyaallah Osman sudah mulai surah An-Nas. Dilanjutkan. Silakan Ustaz. Kemarin nggak ada terakhir, hari ini siap lagi lebih awal. Tonton. Kertasnya masih di sini. Masih di situ. Harus silakan Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba diulang yang 7 Pak. صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Pak Marzuki, besok insyaallah sudah bisa dilanjutkan ke surah An-Nas ya. Jazakallah khair. Dilanjutkan. Pak Billy, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jangan terlalu tebal Pak. Walau غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut surah An-Nas Pak. An-Nas. Sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin Alladzi yuwaswisu fi sudur. Kembalikan, enggak boleh ya. Enggak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah besok melanjutkan surah Al-Falaq. Barakallahu fikum. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Lebih tipis lagi. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih panjang sedikit lagi mad lazimnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, hati-hati jangan sampai jangan sampai ditarik atau jangan sampai don. Nah, itu tidak boleh. Karena itu akan memberikan satu huruf. Apalagi bacanya di dalam sholat. Bacanya ketika ada tasydid huruf lam maka cukup ditekan saja, tapi tidak boleh don. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan
kita ada yang baca ketika huruf tasil. Nah, itu ada yang baca al-ana. Ketika membaca al-ana itu sudah dua hamzah di situ. Nah, sama kalau dal itu kita lebihkan satu hamzah lagi berarti. Coba diulang Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tekan. Nah, nggak boleh gini. Waladdallin. Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati, masih dallin. Dallin. Nah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. oke. Nanti di situ perbanyak murojaah Pak, khususnya di waladdallin. Syukran, jazakumullah khairan Pak Arif. Dilanjutkan silakan Pak. Pak Sem. Pak Sem biasanya golongan yang terakhir. Hari ini saya panggilkan Fadhol Pak. Hari ini saya panggilkan as-sabiqun al-awwalun. Silakan Pak Sem. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sem, coba lafaz huruf to. To. Syaitan. Syaitan. Agak lebih tebal sedikit lagi. Syaitan. 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 To. 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 Syaitan. Syaitan. To. Lagi sedikit lebih ditebalin lagi. To. Nah, coba ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sekali lagi Pak Sen. Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdo. Pak Sem, itu yang saya katakan tadi. Karena huruf do yang Pak Sem sebutkan itu awalnya suaranya keluarnya dari ujung waladdo begitu. Jadi do keluar dari pangkal waladdo, bukan waladdo.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih panjang sedikit lagi. Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Sam, ini PR-nya huruf do sesuai materi kita hari ini. Nah, nanti Pak Sam harus banyak berarti do, do. Jangan sampai diawali huruf do keluar dari ujung. Kalau Pak Sam baca do, hanya dihembuskan saja, tidak. Tapi lengketkan dulu. Kalau Pak Sam sudah merasa lidah tepi kanan atau kiri lengket dengan geraham, berarti bacaannya sudah benar. Do. Oke, khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Iya, silakan. Bapak yang baru, silakan. Ya, Saya perkenalan nama dulu ya. iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya jamaah masjid Keramat Pelak. Letaknya dekat Jalan Rempang Mapoli. Nah, tinggal saya di Jalan Ujung Bunda 2 atas. Nah, izinkan bapak-bapak untuk saya belajar karena saya dari masjid udah beberapa kali dengar ternyata adanya di masjid Blangkir ini. Maka saya sering jalan, saya memberanikan untuk belajar sini. Mohon izin ya Pak. Saya kenal sama Pak Usman yang sering itikaf di Keramat Pelak. Lihat istiqomah itu. Lihat istiqomah. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Zulkifli. Pak Zulkifli. Semoga istiqomah ya Pak. Ustaz ya. Masih ada lagi kertasnya nggak Pak? Yang kosong? Apa sudah? Tadi isi dari sisanya. Sudah full? Habis. Sudah di sini sudah terisi semua. Semua jadi lanjutkan lagi. Sudah yang diisi Pak? Maksudnya sudah diisi namanya? Belum ya? Nah, kalau ini kertasnya sudah full, nggak apa-apa nanti di print out lagi. Mungkin siapa bisa bantu untuk print out nanti Pak? Ya, jazakumullah khair Pak Fidi. Ya, silakan Pak. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dari ta'awuz dulu Pak. A'u harus jelas bacanya Pak. A dan U. Nah, nggak boleh bacanya Alhamdulillah. Nah, itu bukan belajar tahsin namanya. Belajar tahsin, belajar pelan-pelan, baca pelan-pelan. Kalau praktek nanti di dalam sholat, nah itu berbeda hal, ya, beda dengan baca. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu huruf za tipisin sedikit lagi Pak. Huruf za ketika diucapkan lidahnya keluar melebihi gigi seri bagian depan. Za zu a'udzu masih belum keluar Pak lidahnya. Za keluarin lagi Pak lidahnya. Ya. Keluarin dulu coba. Za. Nah, jangan ditarik ketika melafalkan. Za. Nah, itu masih belum keluar. Bapak punya handphone? Nah, coba lihat kameranya sendiri, lihat lidahnya keluar apa enggak? Coba Pak. Nah, masih belum keluar, jauh. Keluarin dulu. Za. Coba. Za.
Lidah saya keluar nggak? Keluar nggak? Lidah saya ada. Za. Da. Nah, lagi. Da. Nah, jangan ditarik lagi, keluarin lagi. Da. Keluarin lagi. Lewat gigi seri masih. Bapakku masih tahan. Pak Zulkifli masih tahan di sini. Za masih tahan di belakang gigi seri bagian bawah. Tapi keluarkan melewati gigi seri bagian atas dan bawah. Za. Za. Kayak seakan-akan digigit. Za. Da. Za. Za. Terus Da. keluarkan sedikit lagi lidahnya. Da. Nah, lagi. Da. Lagi. Za. Zu. 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 Nah, bagus. Coba ulang. A'udzu. A'udzu. Nah, itu bu jadinya. A'udzu. A'udzu. Nah, lagi ulang. A'udzu. Terus, Pak. A'udzu. Lanjut. A'udzu billah, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan bukan to. Bukan to. 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 Lebih ke A sedikit lagi, Pak. Jangan terlalu O. To. 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 Nah, caranya adalah buka mulutnya, Pak. Kalau nggak dibuka, maka akan berbentuk O. To. To. Terus lagi. To. 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 Lidahnya nggak usah digerakin, Pak. Karena lidahnya ketika membaca huruf to itu di dalam dan hanya dilengkungi saja. To. To. Lagi. To. Terus To. lanjut. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan, kalau Pak Zulkifli baca syaitanir rajim. Syaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya lumayan bagus, Pak. A'udzubillahnya masih banyak PR. Coba ulang sekali lagi, Pak. Bismillah. Bismillah. Bis kecilkan desis ketika baca bisin. Itu desisnya kecil sekali. Cerobongnya kecil, Pak. Kalau bis jadinya sok. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah bagus. A'udzubillahnya PR masih banyak. Coba baca ayat 1, baca ayat ketiga, ayat kedua. Makanya bacanya a, Pak. Enggak alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Diulang sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, PR-nya nanti di ta'awuz dulu, Pak, ya. Baru kita lanjutkan besok ayat selanjutnya, ayat ketiga. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sudah. Ya. Semoga istiqamah ya, Pak. Alhamdulillah. Si Pak ya. Ayo Pak. Pak Ahmad, silakan. Ya, Allah Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
kecilkan sedikit lagi desisnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Mus. itu kalau Pak Ahmad baca masih seakan-akan huruf sad. Mus lagi mus masih besar desisnya. Mus kecilkan lagi sa. Nah, Pak Ahmad bacanya sa. Oke, mungkin faktor ini kali ya Pak ya. Faktor mungkin giginya juga masih faktor itu Pak. Kalau gigi depan atau sudah agak renggang, maka tidak bisa desisnya kecil. Nah, oke, coba Pak. Mus. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wanya lebih jelas lagi. Ghairil maghdubi alaihim kalau Pak Ahmad baca ghairil maghdubi alaihim wanya enggak jelas saya dengar. Coba ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad masih PR-nya huruf ain ya. Ain itu jadi PR karena Pak Ahmad bacanya masih lewat khayshum hidung. Alaihim ghairil maghdubi alaihim ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta enggak enggak. Coba lagi terus an'amta kayak memang huruf kayak dicekek ya. Ya memang begitu. Belajar ain kayak seperti orang dicekek. Karena kenapa? Supaya tidak keluar suaranya dari hidung. Jadi coba Pak Ahmad pegang hidungnya, terus kemudian jepit, baca Nah, kelihatan kalau Pak Ahmad masih keluar hurufnya itu dari khayshum, maka ketika dipencet jadinya enggak lancar. Coba an'amta alaihim. Nah, coba baca begini. Baca an'amta alaihim. Sekarang jepit, baca an'amta alaihim. Beda ya Pak? Karena kenapa beda? Karena memang masih terhidung dari hidung gitu. Coba saya bacakan dan Coba Pak Ahmad baca beda nggak Pak? Beda. Coba lepas lagi Pak. agak gitu ya. Nah itu kenapa? Karena suaranya masih ngalir terkontaminasi dengan khayshum. Kalau saya baca perhatikan Pak. Saya jepit sama jadi nggak ada pengaruh dari hidung Pak baca ain. Tapi kalau
Tapi kalau a tidak ada sama sekali. An'amta. Oke, apa-apa nanti sering-sering dipraktik, insya Allah bisa membaca huruf ain dengan sempurna. Ya, barakallahu fiik Pak Ahmad. Insya Allah. Ya, boleh Pak. Silakan Pak Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kurang tajam. Semua akan mengalami itu Pak. Nanti saya juga seperti itu. Jangan nanti saya juga udah kurang tajam sekarang mata saya Pak. Bismillah. A'udzu billahi minasy Bukan no minasyai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Bukan no. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Tipis sedikit lagi. Siratal ladzina Masih zi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ditarik lagi sedikit, tarik nafas dulu, kemudian baca dari ghairil supaya mat lazimnya lebih dapat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Pak Suparno, masih huruf do-nya itu keluar dari ujung lidah. Kalau saya lihat bacaannya ghairil ghairil do. Nah, kalau misalkan du itu tidak ada istitolahnya karena nggak akan keluar ketika kita baca do. Sebelum keluar huruf do maka ada istitolah rakhawah suara. Ghairil ghairil beda du. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim ghairil. Ulang sekali Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Pak Suparno. Dilancarin nanti di huruf do. Pak Suparno nanti harus banyak berlatih huruf do sama seperti Pak Sam. Silakan Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kertasnya Pak? Oh ini.
Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, masih tebal Pak. Ditipisin Pak Dika. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut di surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Khannas, enggak khon, tapi bacanya khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, Pak Andika, surah An-Nasnya besok pengerjaan kembali ya. Nanti surah An-Nas sudah selesai, kemudian dilanjutkan ke surah Al-Falaq. Baik, jazakumullah khair Pak Andika, barakallahu fiik. Silakan, siapa yang mau silakan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Coba sampai ghairil maghdubi alaihim, Pak. Panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi Dari ghair. ghairil Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sedikit ditekan, Pak. Waladdallin. Nah, itu sudah ditekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. PR-nya Pak Nugroho adalah huruf do. Nah, do masih Pak Nuh masih keluarnya dari ujung lidah juga. Nah, jadi usahakan ketika sudah merasakan tepi kanan sudah menempel geraham ketika membaca huruf do, nah, itu sudah mulai sempurna. Maghdu maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu sudah mulai ada progresnya. Nanti dilancarkan kembali berbanyak. Insya Allah Pak Nuh berapa pertemuan lagi insya Allah sudah selesai gitu ya. Oke. Silakan Pak Fidi. Waalaikumsalam. Pak Fidi ini ukuran berapa Pak kertasnya? 4 mungkin. 4 ya? Iya. Bukan F4 ya? Bukan. Kalau F4 ada nggak yang gini Pak? Yang Harusnya ada sih itu kertas cover kan, kertas iya, cover kan. ada ya. Mau folio. Nanti gini, kan ada 4 ijazah tuh yang saya mau print. Atau boleh saya titip sama Pak Vicky Boleh. print outnya 4 ijazah ini. Jadi tapi harus pakai F4 kayaknya. Nah, agak lebih besar. Ini ijazah. Tempat maksudnya folio kan? Iya. Folio kan, yang dipanjang kan? Iya. Agak lebih ini ya Pak, enggak kurang ini Pak. Iya. F ya. Lebih panjang. Nah, mungkin ini bisa. Warnanya putih kan? Ini warnanya agak krem. Oh, krem. Tapi kalau misalnya ini krem ini, nggak putih. Kalau bisa, mungkin ya saya minta tolong Pak Fidi nanti di print out punya 4 ijazah. Nanti saya kirimkan software Pak. Silakan Pak Fidi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin waladdallin. Jangan dibentar Pak. Waladdo ya. Waladdo mengalir, tidak dibentar. Waladdo enggak. Waladdo enggak. Waladdo ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi Pak. Waladdallin. Do Do di di du do do lal lab al lab lab do lal do. do lab do. Sudah Pak Vidi itu sudah mulai kena huruf do-nya, tapi saya maunya lebih sempurna do-nya. Kurangnya masih kurang tebel, jadi masih kelihatannya tipis. Walau do nggak walau do. Ini ya. Iya kurang, nah benar, kurang itbaknya. Walau do waladdo. Coba jangan ini Pak, agak sampai khaysyuk. Waladdo Nah. waladdo Waladdo. waladdo. Ulang dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini lebih baik. Khair, jazakumullah khair Pak Fidi. Insyaallah Pak Fidi besok mulai surah An-Nas ya. Alhamdulillah. Ya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Silakan Ustaz, mau coba. Ini gampang nanti. Hah? Nanti ngobrol. Orang mana? Oke, Pak. Silakan Pak. Siapa namanya Pak? Makhyaruddin. Makhiruddin. Nah, Orang mana? Aceh. Oh, insyaallah. Sama Ustaz. Orang Aceh, Acehnya di mana Pak? Langsa. Oh, Langsa. Sebenarnya Jid bahasa. jid. Katanya bisa bahasa Aceh? Bisa. Oh, kalau ketemu orang Aceh ya alhamdulillah. Fadhal Ustaz Makhiruddin. Nah. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. oke Pak Akhir, ketika membaca itu harus mulutnya harus total. Nah, jadi harus kalau misalnya harokat fathah maka harus dibuka. Kalau harokat kasroh maka harus terpecah, nyengir. Kalau harokat dhamma maka harus ngoyong. Nah, jadi kalau bacaannya Pak ya sifat-sifatnya sudah bagus tapi enggak total. A'udzu billah, buka aja Pak mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, supaya sifat huruf, makhraj huruf sempurna keluar. Tapi kalau a'udzu billahi minasy syaitan, nah, padahal kalau dibuka mulutnya sempurna keluarnya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, cuman PR-nya di titik syaitan, enggak syaitan, bukan syaitan. Coba Syaitan. bagus, enggak syaitan. Ya, ulang tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, enggak nirra. Jadi ni tipis, kemudian ra huruf tebal. Nirrajim. Nirrajim. Ulang tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin ditipiskan lagi desisnya. Bismi, bukan bis masih tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, juga dibuka mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa buka yang besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kalau Pak Mahyar baca. Kebanyakan gorengan, Pak. Apalagi gorengannya Pak Osman, doain banget saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirra sama seperti tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Ulang sekali lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Hati-hati Pak ya. Maliki, enggak maliki yaum, enggak maliki yaum. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ulang sekali. Maliki Yaumiddin. Oke, alhamdulillah. Saya tahan dulu sampai ayat 4, tapi saya biarin baca dulu sampai akhir ayat 7. Pak Mahyar hari ini sampai ayat 4 dulu. Silakan dilanjutkan. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, nanti ayat selanjutnya ayat 5 masih ada perlu banyak perbaikan, Pak. Semoga istiqomah ya, Pak. Kita Sabtu dan Minggu. Tapi ya insya Allah hari yang sudah berjalan hari Sabtu, Minggu belum ya, Pak. Tapi insya Allah mulai besok kita coba untuk istiqomah hari Minggu. Nah, insya Allah. Bapak pernah dengar sirat? Kata sirat itu pernah dengar nggak dulu? Anekdot yang bukan anekdot sih. Ada yang mengatakan, sebagian memahami mengatakan bahwasannya sirat siratul mustaqim, titi siratul mustaqim itu sebagaikan rambut dibelah 7, ya, tajam, ya. Itu semua saya teliti, nggak ada dalil yang menyebutkan itu, nggak ada satupun hadis Nabi yang menyatakan itu, baik di musnad maupun di sahih, nggak ada. Nah, tapi ini menyalar kemana-mana ajaran ini. Padahal kalau kita kaji tafsirnya, sirat itu bahasanya adalah jalan yang lebar dan luas. Luas sekali, jalannya lebar, titiknya lebar dan luas. Itu sirat namanya. Kalau dari segi bahasa. Jadi orang Arab memakai sirat itu jalan besar. Kalau jalan ganggang kecil bukan sirat namanya. Nggak dikatakan sirat. Nah, sirat itu jalan lebar yang besar. Oke. Kalau jalan umum seperti ini, orang Arab menyebutkan syariah.
atau syawari, jalan-jalan umum. Tapi kalau sudah jalan besar sebutnya sirat. Tapi kenapa ada ajaran ini bagaikan rambut terbelah 7? Dari mana asalnya? Wallahu a'lam. Nah, namun kenapa orang di jalan yang besar bisa terpeleset? Nah, kalau hadis Nabi bahwa di bawah titik itu ada neraka jahanam, itu valid, Pak. Ada. Nah, memang ilustrasinya di hari akhirat nanti kita melewati titik siratal mustaqim, di bawahnya adalah neraka jahim. Namun kenapa orang bisa terpeleset? Logikanya apa? Analoginya. Kita pakai analogi sekarang. Kita pakai analogi bagaimana orang bisa terpeleset. Kalau jalannya sudah besar, nggak menutup orang sudah jalannya besar tapi mau dia jalan di pinggir. Benar ya? Nah, itulah tergantung amal kita. Nah, kita yang punya amal, yang punya bekal dan punya amal-amal khusus, mengerjakan segala syariat-syariat secara wasatiyah. Itu disebutkan dalam Al-Quran, kalau mengerjakan segala sesuatu itu berhubungan dengan wasatoh, tidak berlebihan dan tidak mengurangi, di tengah-tengah. Ya, jadi seakan-akan kalau memahami nas-nas Al-Quran juga mengerjakan amal-amal ya yang baik, silakan diperbanyak, gak apa-apa. Tapi yang saya mengatakan adalah cara memahami amalan ataupun apapun itu tidak berlebihan dan tidak kurang. Artinya wasatoh. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Oke. Ketika kita mau menegaskan anak, ya, tidak melalui perkataan mendidik anak dengan terlalu keras, itu tidak wasatoh. Bagaimana anjuran Rasulullah? Harus lemah lembut dan juga tidak membiarkan begitu saja. Nah, itu namanya wasatoh. Nah, wasatoh ini berhubungan nanti orang ketika jalan di sirat. Kalau dia mengamalkan wasatiyah di dalam hidupnya, maka dia akan berjalan di tengah. Tapi kalau tidak, bisa jadi dia jalan di pinggir. Mungkin di matanya di tengah, tapi ternyata itu di pinggir. Jatuh. Nah, itu. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa siratal mustaqim, titik siratal mustaqim itu bagaikan rambut terbelah 7. Kalau saya bisa katakan itu bohong. Tidak ada. Jadi itu hanya mungkin ajaran orang-orang tua kita terdahulu supaya kita lebih berhati-hati. Begitu. Karena titik sirat itu banyak orang tergelincir. Ya, benar. Kalau orang berjalan di samping karra'i yar'a haulal hima. Seperti orang yang bermain-main di samping sumur. Bisa jadi terpeleset jatuh ke sumur. Begitu juga titik siratal mustaqim. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut tafsir mengenai surah Al-Fatihah. Ini sangat menarik supaya apa? Lebih paham kita terkait dengan satu surah, apalagi kita baca di dalam surah, di dalam sholat, maka lebih paham Pak, kita baca lebih nyaman dan kita lebih tahu. Yang paling penting adalah lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih takut kita. Insya Allah kita akan nanti pada suatu setelah waktu kita akan bahas tafsir surah Al-Fatihah. Itu yang penting dulu, karena itu yang sering kita baca dalam sholat. Jazakumullah khairan jazaa atas pertemuan hari ini. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan besok subuh. Semoga tidak ada halangan apa-apa. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Karena saya juga sudah sedikit merasa kelelahan dari suara, juga kurang fit. Nah, semoga insya Allah besok kita bisa melanjutkan. Jazakumullah khairan jazaa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.